Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sesama wirausaha ya, ketemu lagi dengan channel Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman semua yang baru gabung di channel saya ini, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah bertanya di channel YouTube saya, teman-teman ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah respect ya mau bertanya di channel YouTube saya ini. Saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan dan juga memberikan pengetahuan, informasi buat teman semua, khususnya sesama wirausaha ATK, menfotokopi, dan juga agen mandiri ataupun yang usaha-usaha lainnya yang bisa berkaitan dengan usaha-usaha tersebut, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi pada video kali ini teman-teman ya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Jadi ini saya akan jawab banyak pertanyaan ya. Kalau ada yang belum sempat saya jawab, saya mohon maaf ya, karena tidak tercover semuanya, ataupun yang belum saya jawab itu berarti ada juga yang udah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya ya. Artinya pertanyaannya itu sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Kalau yang tidak saya jawab ya berarti bisa dicek video-video saya sebelumnya ya, karena kalau saya mengulang lagi menjawab pertanyaan yang sama, otomatis pembahasannya cuma sebatas itu terus ya. Nanti penonton yang lama akan merasa bosan karena saya membahasnya cuma seputar itu terus ya. Jadi yang masih baru bergabung di channel saya, silahkan untuk melihat atau mengecek kembali video-video saya sebelumnya yang bisa berkaitan dengan pertanyaan teman-teman semua. Oke. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya yang berkaitan dengan agen mandiri. Oke. Yang pertama ini ada pertanyaan dari siapa ini, dari Tio Channel ya, menanyakan, Mas, kalau aku sering gagal kalau tarik tunai itu kenapa ya? Oke, itu dari Tio Channel. Kemudian dari Merde Barcel ya, itu menanyakan, mau bertanya Mas, di dalam mesin EDC itu ada kartu. Nah, kartu itu membutuhkan pakai data apa enggak? Terima kasih. Oke. Kemudian ada lagi dari Naila Via menanyakan, Bang mau tanya kalau nutup saldo buku perharinya gimana ya Bang? Makasih. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ari Cahyono berkomentar, Bang, saya narik di edisi mandiri, saldo saya sudah terpotong, tapi di edisi mandiri katanya tidak berhasil. Terus saya ke bank, saya disuruh nunggu 14 hari, apa uang saya bisa kembali? Ini pertanyaan sangat bagus, pertanyaan sangat bagus teman-teman ya. Oke. Kemudian ini ya, pertanyaannya hampir sama ya dengan Cahyo tadi. Dari Fikar AL ya. Oke. Mau tanya, Mas, sudah 3 kali temen ini transfer ke rekening saya, transaksi berhasil di struknya, tapi saldo saya gak bertambah, Mas. Oke, ini hampir sama ya pertanyaan teman-teman. Oke. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di video kali ini teman-teman ya. Oke. Langsung saja saya akan mulai dari pertanyaan pertama dari Tio Channel. Oke. Tio Channel itu menanyakan, Mas, kalau aku sering gagal transaksi tarik tunai kenapa ya? Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, sesama wirausaha agen mandiri. Oke. Jadi kalau sering gagal ditarik tunai itu teman-teman harus ketahui ya jenis transaksinya. Oke. Jadi kalau transaksi tarik tunai agen itu hanya bisa dilakukan jika sesama bank ya. Jadi kalau kita agen bank mandiri, maka yang bisa melakukan transaksi lewat tarik tunai agen adalah dari ATM bank mandiri juga ya, dari sama bank. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu ketahui bahwasanya nominal tarik tunai agen itu tidak bisa banyak ya, cuman berapa juta gitu ya. Tapi kalau nominalnya besar itu harus pakai menu yang transfer ke rekening merchant ya. Jangan memakai yang menu yang tarik tunai agen, karena nanti tidak akan bisa bertransaksi di situ teman-teman ya. Oke, akan gagal. Oke. Jadi harus kalau nominalnya kecil
bisa pakai yang tarik tunai agen, tapi kalau nominalnya besar itu pakai yang transfer ke rekening Chan ya, itu sesama Bank Mandiri atau sesama bank. Nah, kalau untuk yang beda bank itu mau tidak mau walaupun nominal kecil besar itu harus pakai transfer ke rekening merchant ya, tidak bisa pakai menu yang tarik tunai agen ya. Oke, jadi seperti itu yang buat yang bertanya tadi mengenai masalah kenapa tidak bisa tarik tunai agen ataupun gagal terus ya. Ini dia tidak menjelaskan alasannya kenapa, apa jawabannya di mesin EDC ya, dia cuma menanyakan sering gagalnya, tapi dia tidak menyertakan keterangannya gagalnya itu apa ya. Kalau dia menyertakan gagalnya itu apa, mungkin saya akan bisa menjelaskan secara detail ya. Oke, tapi karena dia cuma menanyakan sering gagal, tidak menyertakan pemberitahuan ataupun keterangannya, jadi saya tidak tahu dengan jelas apa keterangan yang ada di mesin EDC-nya kenapa bisa gagal tentunya. Oke, nanti bisa ditanyakan lagi Tio-nya kalau memang keterangannya apa, nanti bisa dikomentarin lagi. Oke. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Merdi Barcel ya. Dari Merdi Barcel mau bertanya, Mas, di dalam mesin EDC itu ada kartu. Nah, kartu itu membutuhkan paket apa enggak? Oke. Jadi teman-teman ya, memang dalam mesin EDC itu adalah ada kartu ya, di dalamnya ada kartu, dan kartu itu ada berbagai macam, ada dari kartu Halo, ada dari kartu Indosat, kartu SL dan sebagainya, sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh pihak bank masing-masing ya. Jadi kalau di tempat saya di agen Mandiri ini, kartu yang dipakai adalah kartu Halo. Oke. Kemudian mengenai masalah kartu tersebut apakah ada paket enggaknya, itu sudah disetting dari pihak banknya ya. Jadi kita tidak usah mengotak-atiknya ataupun mengisi paket data ataupun dan sebagainya ya, karena dia sudah disetting dari pihak banknya. Jadi kita tinggal memakai saja dan tidak ada istilahnya kadaluarsa ataupun harus diisi ulang teman-teman ya. Jadi dia memang sudah disetting otomatis dari pihak Bank Mandirinya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mengenai masalah kartu tersebut ya, itu sudah menjadi settingan yang sudah ditetapkan dari pihak Bank Mandirinya ya. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu dari Mbak Naila Via ya. Mbak Naila Via ini menanyakan, Bang Bang mau tanya, kalau mau nutup saldo buku perharinya gimana ya Bang? Makasih. Oke. Jadi dalam setiap perharinya teman-teman ya, dalam mesin EDC itu kita harus melakukan absen ya. Absen itu bisa dibilang ya kayak buka buku dan tutup buku ya. Jadi kalau kita sebagai agen mandiri itu diwajibkan untuk selalu melakukan absen perharinya ya, sehari 2 kali, yaitu absen pagi dan absen malam. Absen pagi itu membuka transaksi ya, untuk pembukaan transaksi, kemudian yang absen malam yaitu untuk menutup buku. Nah, dalam istilahnya adalah yang kita lakukan di sini adalah melakukan settlement ya. Jadi settlement itu adalah bisa dibilang buka buku dan tutup buku. Buka buku artinya kita melakukan settlement di pagi hari pada saat kita membuka toko ya. Kemudian kalau pada malam hari kita juga settlement. Nah, itu namanya tutup buku ya. Jadi buka buku dan tutup buku itu sama aja waktu kita melakukan settlement ya. Kalau kita tidak melakukan settlement, maka mesin EDC-nya tidak bisa dilakukan untuk melakukan transaksi. Oke. Jadi buat Mbak Naila tadi, tutup buku itu artinya adalah melakukan settlement ya. Istilahnya adalah settlement. Dan perlu diperhatikan juga jika teman-teman waktunya sudah melewati jam 12 malam, teman-teman tidak bisa melakukan transaksi lagi. Artinya teman-teman harus melakukan settlement terlebih dahulu ya, karena sudah melewati atau berganti hari ya, antara jam 11 malam ke jam 12 atau jam 00 pagi hari ya, jam 00 tengah malam ataupun pagi hari itu udah berganti hari ya. Jadi kita harus melakukan settlement. Oke. Jadi nggak bisa melakukan transaksi kalau belum melakukan settlement. Jadi istilahnya buat Mbak Naila tadi, tutup buku itu ada namanya adalah settlement. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Arik Cahyono yang menanyakan, Bang, saya narik di EDC Mandiri, saldo saya sudah terpotong, tapi di EDC Mandiri katanya tidak berhasil. Terus saya ke bank
saya disuruh nunggu 14 hari apa uang saya bisa kembali. Oke. Nah, memang teman-teman ya, dalam setiap transaksi itu memang kadang-kala kita terjadi atau menemukan kasus-kasus seperti ini, teman-teman ya. Ini biasanya terjadi pada saat jaringannya error ya. Karena saya dulu juga pernah mengalami hal seperti ini ya, seperti yang dialami oleh saudara Arik Cahyono tadi ya. Jadi saldo kita sudah terpotong, tetapi transferan kita belum nyampe di tempat tujuan. Oke. Nah, itu dalam istilah banknya namanya adalah transaksinya itu menggantung ya, atau istilahnya digantung. Digantung itu ada dua kemungkinan teman-teman ya. Yang pertama, uangnya bisa masuk ke rekening tujuan. Yang kedua, uangnya kembali lagi ke kita sebagai pemilik rekening yang melakukan transfer ataupun tarik tunai. Oke. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, teman-teman jangan panik dulu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita panik nanti akan serba bingung dan kita terlalu banyak cemas ya, dan kita nanti akan menjadi was-was dan nggak bisa tidur, bisa juga pikiran kita pusing ya karena memikirkan uang kita ataupun nominal kita, apalagi kalau besar ya, takut nanti nggak sampai atau uangnya hilang. Oke, teman-teman nggak usah khawatir, itu kesalahan ataupun error jaringan ya. Dan kemungkinan ada dua kemungkinan. Yang pertama, uangnya masuk, dan yang kedua, uangnya gagal ataupun kembali lagi ke pemilik rekeningnya. Oke. Nah, jika terjadi kasus seperti ini, langkahnya teman-teman cek di Mandiri Online ataupun di Livin Bank Mandiri. Di situ ada daftar transaksi yang terjadi pada hari ini. Apakah transaksi tersebut ada di Livin Bank Mandiri kita, apakah ada laporannya. Oke. Kalau laporannya itu minus sesuai dengan nominal yang kita transfer, ada kemungkinan uangnya sudah berhasil ditransfer tetapi menggantung. Artinya dia harus menunggu beberapa hari untuk mengetahui bahwasanya uang tadi masuk ke rekening tujuan. Jika teman-teman belum puas dengan laporan di Mandiri Online-nya, teman-teman bisa datang ke CS Bank terkait untuk meminta laporan rekening korannya ya, rekening korannya pada pihak CS Bank terkait untuk agar tahu bahwasanya di situ ada riwayat transaksi yang terjadi di ATM kita ataupun di rekening kita. Tetapi pihak bank pasti akan menjawabnya nanti ya teman-teman ya, bahwasanya itu transaksinya menggantung dan ada dua kemungkinan, transferannya nanti akan masuk ke rekening tujuan ataupun nanti bisa kembali lagi ke rekening kita. Untuk itu kita disuruh menunggu beberapa hari, maksimal adalah 3 kali 24 jam kalau saya teman-teman ya. Biasanya 2 hari sudah ada keputusannya ataupun sudah ada jawaban bahwasanya uang kita masuk ataupun uang kita akan kembali ke rekening kita. Oke. Jadi buat Mbak Naila seperti itu ya teman-teman ya. Penjelasan dari saya. Kemudian yang terakhir ini dari Mbak siapa tadi yang bertanya ya? Dari Mbak atau masih dari Fikar Al L ya, berkomentar sudah 3 kali temen transfer ke rekening saya, transaksinya berhasil di struknya tapi saldo saya gak bertambah. Oke. Nah, ini mungkin bisa berkaitan juga dengan jawaban dari pertanyaannya Mbak siapa tadi ya, Cahyo atau Mas tadi, katanya transfer tapi uangnya nggak masuk-masuk. Oke. Dan saldonya pun sudah terpotong. Nah, selain dari alasan yang saya jelaskan di awal tadi, kalau memang di EDC-nya sudah berhasil dan di rekening tujuan tidak belum ada tambahan uang, yaitu tadi salah satunya yaitu dengan cara meminta rekening koran dari pihak bank terkait untuk mengetahui apakah ada uang masuk ke rekening kita atau tidak. Kalau memang itu ada uang masuk ke rekening kita dan dicek kok tidak bertambah, kemungkinan ada transaksi lain ya. Transaksi lain itu bisa jadi si pemilik rekening itu memiliki tanggungan yang secara otomatis mengurangi
saldo kita di rekening kita. Misalnya dia punya angsuran bank ya, kemudian dia punya angsuran pembayaran lain ya yang disetel secara otomatis untuk menarik uang di rekening kita secara otomatis. Itu bisa juga terjadi. Oke, untuk itu jika terjadi kasus seperti ini, minta laporan rekening koran ke pihak bank terkait ya, agar lebih jelas, agar lebih tahu ya rincian riwayat transaksi yang ada di rekening kita jika uang kita memang belum bertambah ataupun dicek belum nambah ya, padahal di transferannya itu laporannya sudah berhasil. Dan jangan lupa minta struknya teman-teman ya, struk bukti bahwasanya transferannya tersebut itu berhasil. Oke, karena itu sebagai bukti kepada pihak bank terkait untuk melakukan permasalahan atau melaporkan permasalahan kita kepada pihak bank terkait. Oke, jadi teman-teman ya, itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa jawab pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua ya. Dan jangan lupa untuk selalu nonton video-video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.